setiap hari, di senang dan duka, ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Di senang dan duka, ku perlu Dia, ku perlu Yesus selamanya. Aku sahabat Kristus. Satu kasih, Satu hati. Satu karya. Haleluya, puji Tuhan. Melalui hari-hari kehidupan kita tidak sendiri. Kita memiliki sahabat yang sejati, sahabat yang setia, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang selalu setia mendampingi kita, memelihara kita hari demi hari, karena Dia begitu mengasihi kita. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus juga ingin kita pun bersahabat dengan Dia. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Dan juga kita selalu mendengarkan suaranya sehingga kita bisa sehati dengan Dia. Dan dengan demikian maka kita akan berkarya bersama dengan Dia di dunia ini, di dalam kehidupan kita masing-masing, menjadi berkat untuk banyak orang. Kita menjadi rekan sekerja Allah di ladangnya. Kiranya ini sungguh mewarnai kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari bersahabat dengan Tuhan Yesus. Shalom saudaraku, berjumpa lagi di ibadah Blessing Revival. Sebelum kita memulai ibadah, mari siapkan hati, siapkan tempat yang paling nyaman, serta fokuskan dirimu hanya kepada Tuhan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Apa kabar hari ini? Lebih baik. Ada yang baik, ada yang luar biasa. Kenapa kita tetap bisa berkata luar biasa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Saya mengundang saudara sekalian untuk berdiri. Terlebih dahulu, boleh sapa saudara yang di kiri dan kanan. Halo, apa kabar hari ini? Tuhan Yesus baik buatku hari ini. Katakan buat dia, Tuhan Yesus baik buatku. Tuhan Yesus baik. Tanya dia, Tuhan Yesus baik gak Tuhan buat Yesus kamu? baik. Sampai dia jawab. Sampai dia bilang, aku merasakan Tuhan Yesus gak baik. Atau dia merasakan Tuhan Yesus baik. Sampai dia jawab. Katakan kepada dia, Tuhan Yesus baik buat kamu. Tuhan Yesus baik buat kamu. Saya melihat ada sukacita pada pagi hari ini. Yang bersukacita, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, untuk pertolongan-Mu. Kami masih bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami tetap melihat kebaikan Tuhan. Walaupun dari hal yang kecil kami bisa melihat bahwa Tuhan Yesus tetap baik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memuji Tuhan. Kami akan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Karena Engkau Tuhan yang layak dimuliakan. Engkau layak untuk dipuji. Dan Engkau layak untuk menerima pujian. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan layak untuk dipuji dan kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan tubuh kami untuk kami bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Haleluya, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Bersorak-sorai memuliakan nama. Sorak
boleh lambaikan tangan. Haleluya. Aku bersyukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin tidak
ada di tempat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui bahwa Dia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Baik dengan mulut kita perlu mengaku, baik dengan sikap kita perlu mengaku bahwa Dia Tuhan pemilik hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang melepaskan kita dari kutuk, dari segala dosa. Kita bebas, kita tidak lagi terikat, kita tidak lagi dibelenggu oleh karena kuasa-Nya. Katakan haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sejarahku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk pengikatku, puji Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sungguh kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Sejarahku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk pengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita katakan bahwa kita milik Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Nya. Sejarahku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk pengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk pengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk pengikatku, puji Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau membebaskan kami dari belenggu dosa. Engkau pula Tuhan yang membebaskan kami dari segala kutuk. Maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan saat ini kepada diri kami masing-masing. Tunjuk kepada dirimu saudaraku, segala kutuk yang ada di dalam diriku. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan segala kutuk yang ada di dalam diriku. Dan aku bebas. Karena Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus sungguh-sungguh berkuasa melepaskan setiap kami dari segala kutuk. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan.
siap untuk kami menerima firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau Tuhan kirimkan untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerimanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya Yesus katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Hero. Saya persilahkan waktu dan kesempatan. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali saya bisa berada kembali di sini bersama Bapak Ibu, jemaat IRC sekalian. Boleh dibilang saya melihat banyak sekali wajah baru yang saya baru lihat. Tentunya mungkin belum kenal sama saya, jadi saya perkenalkan diri dulu. Saya biasa dipanggil Hero. Dari saya ditangkap Tuhan, saya lahir baru di Kota Malang ini, saya bertumbuh di tempat ini. Di dalam bimbingan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di sini, Bapak Yohanes dan Ibu Lani, saya adalah benar-benar hasil dari yang mereka lakukan di dalam Tuhan. Saya adalah benar-benar anak rohani mereka. Saya bertumbuh di sini dalam bimbingan mereka. Dalam masa pertumbuhan itu, kemudian saya dan waktu itu masih calon istri saya, kami bertumbuh di sini. Setelah mengalami Tuhan dan mempunyai visi di dalam hidup kami diutus oleh gereja ini sebagai utusan resmi tenaga misi dari Immanuel Revival Center. Kami masih berdua diutus masing-masing sendiri-sendiri, belum menikah. Diutus ke Kalimantan. Waktu itu pacar saya duluan, istri dia duluan, namanya Yani Bapak Ibu. Dia tidak bersama dengan saya, dia ada di Manokwari Selatan. Dia duluan, setelah 2 tahun lalu saya lagi. Setelah kami selesai 2 tahun pelayanan, kami kembali ke sini menikah. Dan setelah menikah kami diutus ke Papua, tepatnya di Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari Selatan, ibu kotanya Ransiki. Itu berjarak sekitar 4 jam perjalanan dari kota Manokwari. Jadi demikian perkenalan saya. Saya adalah tenaga misi IRC yang ditempatkan di tanah Papua. Hari ini saya ada di sini, saya ingin berbagi berkat buat Bapak Ibu, apa yang sudah Tuhan berikan dan saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Dari kemarin saya sudah menyampaikan pesan Tuhan untuk pendoa-pendoa di IRC. Hari ini firman ini buat jemaat sekalian. Baik Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Dari Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Bagi yang tidak punya Alkitab silakan baca tulisan di layar. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu silakan memperhatikan Alkitab masing-masing. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Bapak Ibu, Roh Allah atau Roh Kudus ketika hari Pentakosta terjadi di Kisah Rasul pasal 2, maka Roh Kudus itu diberikan kepada semua umat di dunia ini. Dia tercurah. Kalau pada masa perjanjian lama, Roh Kudus atau Roh Allah itu tidak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang tertentu saja. Para nabi, atau raja-raja, atau memang dia utusan Allah. Dan pada saat itu pun Roh Allah ketika ada di nabi itu atau utusan itu, dia tidak tinggal lama-lama, dia hanya sebentar saja. Makanya kalau kita baca di perjanjian lama, lalu Roh Allah hinggap
Dia sampaikan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah. Tetapi setelah disampaikan, Roh Allah itu pergi lagi. Kembali lagi ke surga. Tetapi sejak Pentakosta, Roh Allah dicurahkan untuk semua orang. Sayangnya Roh Allah dicurahkan untuk semua orang, tetapi tidak semua orang ada Roh Allah atau Roh Kudus di dalamnya. Bagi orang Kristen yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Allah itu tinggal di dalam dia. Yang non-Kristen, Roh Allah juga ada di dekat dia, tetapi tidak tinggal di dalam dia. Dia belum memiliki Roh Allah. Roh Allah pun belum memiliki dia. Roh Allah hanya ada di sekeliling dia. Seandainya mimbar ini adalah seseorang yang non-Kristen, Roh Allah ada di samping dia, ada di belakang dia, ada di kiri, ada di depan, ada di sekelilingnya. Tetapi tugas Roh Allah, Roh Kudus bagi orang ini yang belum percaya Yesus, tugas Roh Kudus itu cuma satu: menginsafkan dia akan dosa, supaya dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Jadi bagi orang yang belum percaya Yesus, yang non-Kristen, Roh Allah sudah dicurahkan bagi dia, tetapi sayangnya Roh Allah belum tinggal di dalam dia. Hanya ada di sekeliling dia untuk menginsafkan dia akan dosa. Dia harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau bagi anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu tinggal di dalam dia. Roh Kudus milik dia, dia milik Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang menjadi meterainya ketika hari penghakiman. Jadi orang yang tidak punya Roh Kudus berarti otomatis dia belum percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasti. Karena Roh Allah hanya ada di sekeliling dia, hanya mau menginsafkan dia akan dosanya. Ketika dia nonton televisi, Roh Allah berbisik pada hati nuraninya, itu kamu dengar firman Tuhan yang disampaikan pendeta A, pendeta B, percaya Yesus. Kalau dia menolak, mungkin dia pindah channel. Dia dengar radio, dia dengar MP3, dia nonton TikTok, dia nonton medsos, dia nonton khotbah-khotbah Kristiani, berbicara tentang pertobatan, keselamatan di dalam Yesus. Roh Allah berbicara pada nuraninya supaya dia bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Keputusan tetap ada di dia. Dia terima Yesus sebagai Tuhan, Roh Kudus akan tinggal di dalam dirinya. Hari ini kita membaca firman Tuhan, Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Pasti yang dimaksud di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, yang dimaksud ini tentunya orang Kristen. Harusnya orang Kristen. Tetapi sayang sekali, yang kita temukan di dalam kehidupan orang Kristen, orang yang mengaku punya Roh Kudus, ada Roh Tuhan di dalam dirinya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, buka Matius 7 ayat 21. Di situ Tuhan Yesus mencela orang-orang yang berkata, ya Tuhan, kami setelah bernubuat, kami telah melakukan mujizat. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Kami telah memberitakan firman, melakukan mujizat. Tetapi mereka tetap di mata Tuhan Yesus enyah. Roma 8 ini berkata bahwa anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi mengapa banyak sekali anak-anak Allah yang mengaku Kristen tidak dipimpin oleh Roh Allah? Ada beberapa hal yang saya dapat dari Tuhan. Mari kita buka dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah yang terjadi ketika hari Pentakosta. Pada waktu itu terjadi dan Simon Petrus berdiri dan berkhotbah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38.
Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang pertama Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, saya mau menegaskan ayat ini. Di bagian terakhir kalimat itu, di situ dibilang, kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada perbedaan antara hadiah dengan pemberi hadiah. Beda kah tidak? Beda ya. Karunia Roh Kudus itu hadiah, itu pemberian, itu berbeda. Jadi saya mau menegaskan ayat ini, tolong tambah satu kata. Baca tambah satu kata supaya tegas. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Berbeda kan kalau saya tambah yaitu? Jadi kenapa ada anak Tuhan, ngaku anak Tuhan, belum ada Roh Kudus di dalam dirinya, sekalipun dia Kristen, sekalipun dia tiap hari ke gereja, belum ada Roh Kudus dalam hidupnya. Satu, lihat di situ, karena dia belum bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dia belum bertobat sejati sesuai dengan firman Tuhan. Kebanyakan anak Tuhan ngaku Kristen, pertobatannya pertobatan moralitas, bukan pertobatan sejati. Pertobatan sejati itu adalah membenci dosa, membenci hal yang dia sudah buat, yang menyakiti hati Tuhan. Dia benci, lalu dia berbalik, dia tidak mau lagi lakukan itu. Tetapi seringkali anak Tuhan pertobatannya pertobatan moralitas, tidak ada bedanya dengan agama lain, tidak ada bedanya dengan non-Kristen. Pertobatan moralitas itu bagaimana Bapak Ibu? Saya kasih contoh. Dia kebiasaan bikin dosa A, pelanggaran A. Setiap bulan, setiap hari dia bikin itu terus. Lalu dia bilang, saya hari ini bertobat, saya sungguh-sungguh bertobat. Tapi karena dia belum bisa membenci dosa itu, dia bilang begini, karena saya masih baru pertama, jadi 1 minggu 3 kali saja. 1 minggu 3 kali. Atau 1 minggu 2 kali saja. Contohnya kalau dia merokok misalnya, setiap hari 1 bungkus, 7 hari 7 bungkus. Maka dia bertobat dan dia mengambil komitmen 1 minggu dia hanya 2 bungkus saja. Bapak Ibu, ini pertobatan moralitas. Di mata Tuhan itu bukan bertobat. Kalau dia bertobat sungguh-sungguh, dia benci, dia sama sekali tidak akan membuat dosa itu lagi. Perbedaan pertobatan moralitas dan pertobatan sejati yang diminta oleh Tuhan begini Bapak Ibu. Saya bukan bilang ketika kita bertobat sungguh-sungguh kita tidak bisa lagi melakukan dosa. Bukan begitu. Tetapi ada perbedaan antara orang yang bertobat sejati di hadapan Tuhan dan pertobatan moralitas. Kalau dia bertobat sejati, saya dalam awal-awal pertumbuhan di dalam Tuhan, saya akui saya juga pernah kembali lagi melakukan dosa yang dulu pernah saya buat. Tetapi karena pertobatan yang saya alami adalah pertobatan sejati, ketika saya sampai ke kamar kos saya berlutut di hadapan Tuhan, saya menangis. Kenapa? Tuhan, saya jatuh lagi Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, saya jatuh lagi Tuhan. Bukan masalah berapa kali kita jatuh dalam dosa itu Tuhan. Dalam dosa itu. Tetapi seberapa cepat kita mau bangkit kembali di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Itu pertobatan sejati. Kalau pertobatan moralitas, tidak akan ada air mata yang bercucuran karena
merasa bersalah di hadapan Tuhan. Tidak ada. Kenapa? Karena dia hanya berpikir seminggu 2 kali. Jadi secara tidak langsung dia belum membenci dosa itu. Dia masih kompromi dengan dosa itu. Dia mengizinkan dirinya melakukan dosa itu. Itu pertobatan moralitas. Kenapa anak Tuhan tidak mengalami Roh Kudus di dalam hidupnya? Kenapa tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya? Karena dia bertobat moralitas. Bukan bertobat karena benci dosa. Yang kedua, masih di Kisah Rasul 2 ayat 38. Yang kedua adalah di situ dibilang masing-masing dan kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dia bertobat, dia mau bertobat, mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi tidak mau komitmen di dalam Tuhan sebagai bukti bahwa dia memang pertobatannya sejati. Tidak mau memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, saya tidak berbicara tentang pengajaran sinode A, sinode B. Saya tidak berbicara tentang aliran gereja A, gereja B. Saya berbicara firman Tuhan. Satu-satunya kata di Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, katanya tidak pernah berubah. Hanya kata baptis. Bahasa Inggris juga sama. Cuman pengucapannya beda, baptize. Bahasa Indonesia diterjemahkan tetap baptis. Baptis itu artinya ditenggelamkan, dicelup masuk ke dalam air. Kenapa anak-anak Tuhan tidak menerima kalimat yang terakhir, karunia yaitu Roh Kudus? Karena hatinya masih berdebat masalah doktrin baptisan. Menurut pendeta A, pendeta B, menurut ajaran A, ajaran B. Alkitab berkata dibaptis ya ditenggelamkan, dicelup masuk ke dalam air. Saya ketika bertobat sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya hanya bilang, Tuhan Yesus, saya mau melakukan apa yang Engkau lakukan. Saya tidak pusing dengan doktrin A, doktrin B. Mari buka Matius pasal 3 ayat 16. Matius pasal 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis ada di Sungai Yordan. Dia sedang membaptis yang lain. Dan Yesus datang. Dan Yesus bilang, Yohanes Pembaptis bilang, harusnya bukan saya baptis kamu, tetapi seharusnya kamu yang baptis saya, begitu. Sederhananya seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, biarlah supaya kita menggenapi firman Tuhan, perintah Tuhan. Lalu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kalau Yesus tidak ditenggelamkan di dalam Sungai Yordan itu, saya sangat yakin dengan tuntunan Roh Kudus, Matius akan menulis, lalu keluarlah Yesus dari Sungai Yordan. Ya kan? Beda dari air dan dari Sungai Yordan. Saya di Papua itu sungainya besar-besar Bapak Ibu, lebar-lebar. Ini lebar gereja ini terlalu kecil. Ketika kami berada di tengah-tengah sungai, air sampai lutut, sampai pinggang. Kalau dibilang lalu saya keluar dari sungai, ya saya keluar dari sungai, kan saya ke pinggir. Tetapi kalau saya menyelam, maka saya keluar dari dalam air sungai. Betul kan? Yesus keluar dari air. Kenapa anak Tuhan tidak menerima karunia yaitu Roh Kudus? Karena hatinya, pikirannya terlalu banyak berpikir tentang masalah doktrin-doktrin, pengajaran-pengajaran A, B, C, D. Saya tidak bilang itu salah, tetapi lihat Alkitab, lakukan apa yang tertulis di situ. Dibaptis, ditenggelamkan, tenggelamkan dirimu.
maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Kalau orang hanya menerima hadiah, maka ayat 38 ini tidak menjamin orang itu diselamatkan. Ayat 38 ini menjadi jaminan bahwa orang itu pasti diselamatkan karena dia menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Diri Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Itulah yang menjadi meterainya ketika dia bertemu Allah Bapa di sorga. Ketika dia bertemu Yesus Kristus sebagai hakim dari atas segala hakim. Ketika dia bertemu Yesus Raja segala raja. Tuhan Yesus tidak lihat dosanya. Dia hanya lihat Roh Kudus. Berarti orang ini sudah percaya saya. Masuk. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah dua hal pertama. Kenapa orang Kristen harusnya dipimpin Roh Allah, tetapi tidak pernah dipimpin Roh Allah karena tidak ada pertobatan yang sejati dan terlalu banyak berpikir tentang doktrin A, doktrin B, sehingga tidak mau memberi diri untuk dibaptis. Kalau ada di sini di antara Bapak Ibu yang belum dibaptis, saya bilang, beri dirimu dibaptis supaya menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Amin. Yang kedua, Lukas pasal 9. Ayat 9 sampai 13. Oh, Lukas pasal 11. Minta maaf. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, yang kedua, kenapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang mengaku anak Allah, mengaku anak Tuhan, tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Karena tidak suka berdoa. Baca perikop yang ayat pasal 11 itu tentang hal berdoa. Yesus sedang mengajarkan tentang berdoa. Kenapa tidak mendapat tuntunan dari Roh Kudus? Kenapa tidak mendapat pimpinan dari Roh Kudus? Karena tidak suka berdoa. Dia sudah Kristen, sudah dibaptis, Roh Kudus sudah tinggal di dalam dia ini, tetapi tidak suka berdoa. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam dia, diam saja. Lebih banyak dagingnya yang dia ikuti, lebih banyak pikirannya yang dia ikuti, lebih banyak dia berpikir pengalaman saya ini sudah pengalaman. Tidak pernah mau baca firman Tuhan, tidak pernah mau berdoa. Anak Tuhan seperti ini, Roma 8:14 tidak berlaku di dalam dirinya. Dia tidak dipimpin oleh Roh Tuhan karena tidak suka berdoa. Jadi yang kedua, kenapa banyak anak Tuhan tidak dipimpin oleh Roh Allah? Karena tidak suka berdoa. Padahal ayat yang ke-9 itu sudah jelas, Tuhan Yesus berkata di situ, mintalah maka kamu akan diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapatkan.
Kalau kita berdoa Bapak Ibu, baca penjelasan di situ. Berdoa jangan hanya satu kali. Tuhan juga ingin lihat kerinduan kita. Ada orang yang bertamu dikatakan di situ. Dia bertamu, ada tamu lalu dia ketok tetangga sebelahnya. Hei, tolong saya dulu, saya ada tamu ini, kasih saya roti kah? Karena saya tidak punya hidangan untuk tamu saya. Sekalipun temannya itu sudah tidur, dia ketok terus. Dan akhirnya temannya itu buka pintu dan kasih dia. Ini ada roti, kau bawa sudah. Ketika berdoa, tunjukkan kesungguhan hatimu. Jangan hanya satu kali berdoa lalu kamu bilang, saya yakin Tuhan pasti jawab. Ini berdoa atau perintah Tuhan. Sebenarnya kita yang mengikuti perintah Tuhan atau kita yang memerintah Tuhan dengan doa kita. Kebanyakan anak-anak Tuhan kalau berdoa, mereka merasa mereka lah yang raja. Jadi mereka sudah merasa bahwa mereka bisa perintah Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Doa kita bukan untuk kita memerintah Tuhan. Kita berdoa, kalaupun dijawab atau tidak, itu terserah Tuhan. Tetapi keuntungan kita kalau berdoa, hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Keintiman kita dengan Tuhan semakin dekat. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau suami istri tidak pernah berbicara, rumah tangga pasti hancur. Tidak pernah ada komunikasi antara suami istri, rumah tangga pasti hancur. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita suka berdoa. Kalau kita tidak suka berdoa, kita tidak akan pernah dipimpin oleh Roh Tuhan. Lalu kalau kita berdoa, kita menyatakan kepada Tuhan, apa kehendak-kehendak kita. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan. Carilah maka kamu akan mendapat. Bapak Ibu kalau baca itu ada yang aneh ke tidak? Minta dapat. Cari, minta diberikan. Cari dapat, ketok, maka akan dibukakan. Logikanya begini Bapak Ibu. Saya mau pergi ke satu tempat. Yang saya harus lakukan duluan apa? Saya cari dulu kan harusnya. Lalu saya sudah sampai di rumah itu. Saya ketok pintunya. Dibukakan. Duduk bicara baru saya minta. Tetapi Tuhan urut-urutannya tidak seperti itu. Minta dulu. Ini gambaran pertumbuhan iman kita sebenarnya Bapak Ibu. Seringkali kalau orang-orang yang baru bertumbuh di dalam Tuhan, minta Tuhan langsung jawab, minta Tuhan langsung jawab. Saya ingat saya masih awal-awal di sini, saya doa, Tuhan jawab. Doa puasa 2 hari, Tuhan jawab. Saya rasa, ini Tuhan luar biasa nih, saya minta ini. Tidak sampai 1 bulan Tuhan jawab. Saat itu juga saya minta, Tuhan ini sudah tidak ada angkot lagi. Saya bilang, Tuhan saya mau pergi ke gereja, tidak ada angkot. Saya minta dalam nama Yesus, angkot terakhir datang sekarang. Datang angkotnya. Saya bilang mobil pertama yang akan muncul di situ, itu adalah angkot JDM. Mobil pertama yang muncul di tikungan sana. Saya tidak bilang angkot pertama, saya bilang mobil pertama. Berarti ada kemungkinan mobil pribadi kan? Tetapi hari itu saya nyatakan iman saya. Tuhan saya mau pergi ke gereja. Waktu itu doa malam di sini. Jam 7 kalau tidak salah ya, tiap hari Selasa. CDM itu jam 6, jam 7 itu sudah susah kalau berdiri di Brawijaya ITN sana kalau jam segitu. Waktu itu. Saya bilang Tuhan, mobil pertama. JDM. Yang muncul benar-benar JDM. Memang di depan JDM itu ada mobil pribadi. Tapi entah bagaimana supir itu dia salib, cak, dan dia jadi yang pertama. Dan saya tahu Tuhan jawab doa saya. Saya sudah lihat mobil itu, wah ini kayaknya iman saya tidak jadi ini. Tapi entah bagaimana Roh Kudus menggerakkan supir itu dan JDM salib dia.
Dan dia jadi mobil yang pertama berhenti di depan Pertamina yang ada di depan ITN 1 di Sumbersari itu. Dan saya naik. Itu iman mula-mula. Minta dikasih. Tetapi ketika kita sudah semakin bertumbuh di dalam Tuhan, tidak semudah itu. Cari dulu, cari apanya? Matius 6 ayat 33, cari dulu kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Cari dulu, Tuhan mau lihat ini kesungguhannya. Oke, tahun-tahun kemarin kamu sudah minta, saya sudah penuhi semua. Sekarang waktunya kamu mencari. Buka Alkitab, cari, baca firman Tuhan. Harus ada firman yang merema di dalam hidup kita. Kalau ada firman yang merema di dalam hidup kita, maka kita punya senjata untuk berdoa. Seringkali kenapa anak Tuhan tidak suka berdoa? Karena tidak suka baca firman. Kalau orang yang suka baca firman, dia pasti suka berdoa. Kenapa? Karena di dalam firman ada janji, ada perintah, ada peneguhan. Bapak Ibu, saya punya firman. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau saya berdoa untuk jiwa-jiwa, maka saya berdoa harus ada firman. Firman yang merema. Saya berdoa untuk memenangkan jiwa. Saya memenangkan si A, si B, si C. Iblis juga tahu saya akan berdoa buat si A, si B, si C. Dan dia akan berdiri bertahan. Tetapi karena saya punya senjata, yaitu firman Tuhan. Coba lihat Efesus 6, saya teringat ayat ini. Efesus 6 ayat 17. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Ketika anak Tuhan suka berdoa, dia tahu ada masalah di dalam hidupnya, dia tahu ada persoalan di dalam usahanya, dia mau berdoa. Dia tahu ada masalah di dalam keluarganya, dia mau berdoa. Dia mau berperang ini dengan setan, dengan iblis yang bikin masalah di dalam usahanya, di dalam keluarganya. Tetapi iblis tidak tinggal diam Bapak Ibu, iblis juga bertahan. Maka ketika kita berdoa, kita harus punya senjata. Yaitu apa? Firman Tuhan, pedang roh. Ketika kita berperang dengan iblis, berperang dengan roh jahat, maka kita harus juga berperang secara roh. Yaitu kita gunakan firman Tuhan, pedang roh kita. Ketemu iblis, kita pakai firman Tuhan, kita tebas dia dengan firman Tuhan. Dia pasti kalah. Kalau kita berdoa tidak pakai firman Tuhan, iblis mau kalah dari mananya? Bapak Ibu, saya kasih contoh, satu contoh buat Bapak Ibu. Ada satu firman yang sangat merema di dalam hidup saya. Sangat tertanam di hati saya ketika saya berdoa untuk jiwa-jiwa. Buka Wahyu 5 ayat 9. Saya kalau berdiri untuk jiwa-jiwa, saya pasti ayat ini saya nyatakan di depan iblis atau setan. Wahyu 5 ayat 9. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau apa? Telah, perhatikan kata telah di situ. Telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ketika saya berdoa untuk jiwa, saya bilang iblis dengar. Misalnya untuk si A ini. Si A ini milik Kristus. Dia sudah milik Kristus. Kau dengar. Wahyu 5 ayat 9 berkata, si A sudah dibeli dengan darah Yesus. Sudah dibeli. Kalau sudah dibeli berarti lunas kah tidak Bapak Ibu? Lunas. Berarti si A dengar iblis. Dasar ayat ini, dia sudah dibeli lunas dengan darah Yesus. Maka saat ini aku perintahkan kamu keluar dari dalam dirinya. Semua kutuk-kutuk yang mengikat si A, saya perintahkan keluar. Semua roh-roh jahat yang mengikat si A, kamu keluar. Kamu tidak berhak atas dirinya. Karena dia sudah dibeli dengan darah Yesus.
Kalau kita berdiri dengan firman Tuhan, kita berdoa dengan firman Tuhan, iblis tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Iblis tidak tahu dia harus membuat apa. Karena kita datang dengan pedang roh. Dia pasti kalah. Kenapa seringkali anak Tuhan berdoa, roh jahat tidak keluar, roh setan tidak keluar. Karena dia tidak pakai pedang roh di dalam hidupnya. Dia hanya tengking-tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu sama seperti anak-anak Skewa itu. Baca di Kisah Rasul. Mengusir setan demi nama Yesus, tapi setan balik hajar mereka. Kenapa? Karena rohnya sendiri tidak punya pedang roh. Dia tidak punya pertahanan. Kalau baca lagi ke atas Efesus 6 itu ada segenap perlengkapan senjata Allah. Itu harus kita pakai kalau mau lebih dalam lagi. Tapi itu bahasanya lebih panjang. Jadi yang kedua Bapak Ibu, kenapa anak-anak Tuhan tidak dipimpin roh Allah dalam hidupnya? Karena dia tidak suka berdoa. Kenapa dia tidak suka berdoa? Karena dia tidak suka, tidak hobi baca firman Tuhan. Padahal sekarang Alkitab ini sudah lebih mudah, tidak lagi setebal ini. Bapak Ibu, kemana saja Alkitab pasti mengikuti Bapak Ibu. Betulkah tidak? Karena Alkitab sekarang ada di HP masing-masing. Betul? Tapi sayangnya, kita lebih cinta medsos, media sosial, dari cinta firman Tuhan. Ketika duduk diam di satu tempat, yang dibuka duluan bukan Alkitab. Yang dibuka duluan TikTok, Instagram. Bapak Ibu kalau buka Instagram, WhatsApp, untuk usaha, balas-balas pelanggan, silakan. Setelah itu, cintailah firman Tuhan. Amin. Kalau punya usaha lewat Facebook, lakukan kalau memang itu harus berbalas-balasan dengan pelanggan. Setelah itu, tutuplah. Cintailah firman Tuhan. Kalau tidak perlu tutup saja, mendingan kasih hidupkan lagu rohani dari HP, lalu dengarkan lagu itu. Tidak usah lihat yang lain-lain. Yang ketiga Bapak Ibu, kenapa anak-anak Tuhan tidak dipimpin oleh roh Allah dalam hidupnya? Mari kita buka kisah Lazarus. Yohanes pasal 11. Yohanes pasal 11. Lazarus dibangkitkan. Kita lihat ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ayat 21. Saya lompat-lompat karena ini panjang. 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32. Ayat 32. Kalau tadi Marta, ini Maria. Setiba Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Dua orang yang berbeda, di waktu yang berbeda, face to face, berhadapan muka dengan Yesus. Kalimatnya sama. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Kenapa seringkali anak-anak Tuhan hidupnya tidak dipimpin roh Allah, sekalipun roh Allah tinggal di dalam dirinya, karena dia lebih fokus kepada masalahnya. Karena dia lebih fokus pada persoalan hidupnya. Karena dia lebih fokus karena besarnya masalah itu.
Maria dan Marta, Bapak Ibu bisa bayangkan, berhadapan muka dengan Yesus. Bapak Ibu dan saya tidak lagi berhadapan muka dengan Yesus. Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kalau ada yang berhadapan muka dengan Yesus, itu berarti penyataan khusus dari Tuhan memang untuk dia. Sekarang Yesus sudah ada di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kuduslah yang bersama kita. Maria dan Marta berhadapan face to face, muka dengan Yesus. Tapi kalimatnya sama, fokusnya pada masalahnya. Fokusnya pada persoalan pribadinya. Hatinya hancur. Saudaranya Lazarus yang sangat mereka kasihi, mati. Bapak Ibu kalau baca kisah itu, Maria dan Marta itu sudah kasih tahu ke Yesus, sudah utus orang. 4 hari sebelumnya, Lazarus sakit, segera datang. Yesus tahu, makanya ada ayat 4 itu. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus tahu masalah yang Bapak Ibu alami. Dia tahu persoalan yang ada di dalam usahamu. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Dia tahu ekonomi dunia bagaimana. Dia tahu. Tetapi jangan fokus pada masalah. Dia ada. Dia bersama kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana Lazarus tempatnya? Mereka bawa Lazarus, Tuhan Yesus ke tempat Lazarus dibaringkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, buka. Kuburan bangsa Israel itu berbeda, mereka seperti gua lalu ditutup dengan batu besar. Tuhan Yesus suruh gulingkan. Lalu Maria atau Marta bilang begini, Tuhan, dia sudah 4 hari. Bapak Ibu, 4 hari jenazah tanpa formalin, bau, bahkan bukan hanya bau. Saya pernah baca di Google, gara-gara ayat ini nih, saya baca di Google, jenazah kalau sudah 4 hari itu bagaimana? Sudah ada yang pecah ini perutnya. Pecah ini perutnya. Sudah bengkak sana sini. Jadi Maria dan Marta sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Lazarus di dalam. Sudah hancur. Tubuhnya hancur. Tetapi Tuhan Yesus bilang, buka, gulingkan batu itu. Dan dia panggil nama Lazarus. Lazarus, keluarlah. Hari ini saya mau bilang kepada Bapak Ibu, masalah apa di dalam hidupmu? Rumah tanggakah? Usahakah? Hancur seperti tubuh Lazarus. 4 hari, tidak ada orang yang bisa tolong lagi usaha saya. Tidak ada orang lagi yang bisa tolong rumah tangga saya. Tidak ada orang lagi yang bisa tolong hidup saya. Hancur. Tetapi hari ini Yesus akan panggil namamu satu demi satu. Dia akan gulingkan batu permasalahanmu dan dia akan berkata, bangkit, keluar dari masalahmu, bangkit, keluar dari persoalanmu. Saya mau ajak Bapak Ibu baca ayat yang keempat itu. Kita baca sama-sama dengan iman kita. Kata penyakit ganti dengan kata masalah. Lalu ganti kata kematian dengan kata bangkrut atau hancur. Terserah Bapak Ibu. Kalau ini menyangkut usahamu, ganti dengan kata bangkrut. Kalau ini menyangkut rumah tanggamu, gantilah dengan kata hancur. Kalau ini menyangkut pribadimu, masalah pribadi, ganti dengan kata hancur.
Kita baca sama-sama. 2, 3. Masalah itu, halo, saya sendiri, kita baca sama-sama. Oke, 2, 3, yang kuat dong. 1, 2, 3. Masalah itu tidak akan membawa kehancuran, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh masalah itu, anak Allah akan dimuliakan. Imani firman ini Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang di bagian yang kedua, kenapa anak Tuhan tidak dipimpin Roh Allah, tidak suka berdoa, tidak suka firman Tuhan? Karena tidak ada firman Tuhan yang merema di dalam hidupnya. Sehingga ketika dia ada masalah, dia tidak tahu mau ngomong apa. Ayat ini, pegangan Bapak Ibu, berdiri di tempat usahamu. Berdiri di rumahmu. Nyatakan ayat ini. Masalah kau dengar, usaha saya tidak akan bangkrut, usaha saya akan maju. Justru kamu datang, kamu akan membawa kemuliaan Tuhan di tempat usaha saya. Krisis moneter, inflasi atau apapun, silakan terjadi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya Yesus, kita punya firman Tuhan, tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Saya nyatakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berdiri dengan firman Tuhan, maka usahamu akan maju. Proyek-proyekmu akan maju. Engkau akan menerima proyek-proyek yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau renungkan. Kau akan terima proyek yang Tuhan berikan. Usahamu akan maju yang tidak pernah terbayangkan. Malah engkau berpikir bangkrut. Mungkin selama ini ordernya hanya sekian. Kau akan menerima order di dalam nama Yesus, di luar pemikiranmu. Bahkan orang-orang akan terheran-heran melihat usahamu di tengah-tengah krisis. Karena engkau akan berdiri gilang gemilang. Karena firman Tuhan yang bekerja dari perkataan firman yang keluar dari mulutmu. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, kita nyatakan firman Tuhan melalui bibir mulut kita. Tuhan bukan melihat siapa kita. Tuhan tidak melihat itu pendeta yang berbicara. Oh, itu hamba Tuhan yang berbicara. Tidak. Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ketika Bapak Ibu berdiri dengan iman menyatakan firman Tuhan, maka Allah bukan melihat pribadi Bapak Ibu, tapi dia melihat firman yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Dia nyatakan, oh ada firman yang keluar, itu firman saya. Oh, dia nyatakan dengan imannya, baik, saya akan lakukan apa yang dia nyatakan. Jadi Tuhan melakukannya bukan karena siapa kita. Dia melakukan karena firman yang kita ucapkan dengan iman kita. Amin Bapak Ibu. Hari ini, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Allah. Mari kita hidup dituntun oleh Roh Allah. Kalau belum bertobat dengan sejati, bertobatlah dengan pertobatan yang sejati. Benci dosa. Kalau jatuh lagi, 1 Yohanes 1 ayat 9. Untuk pertobatan sejati, saya lupa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ketika kita sudah bertobat yang sejati, ada kemungkinan juga mungkin dalam kelemahan kita jatuh. Tetapi ayat ini jaminannya.
ketika kita datang pada Tuhan dengan hancur hati, minta pengampunan. Ayat yang ke-9 ini menyatakan Dia setia dan adil. Dia akan mengampuni kita kembali. Bertobat sungguh-sungguh. Yang belum memberi diri dibaptis, beri dirimu dibaptis supaya menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Yang kedua, sukalah berdoa. Karena kalau kita tidak suka berdoa, apa yang mau Tuhan berikan pada kita? Bapak Ibu baca di ayat itu tadi, di Lukas. Mintalah, carilah, ketoklah. Tetapi anehnya di ayat yang terakhir dikatakan, ketika kita meminta, Tuhan bukan memberikan berkat. Perhatikan kembali ayat itu. Tuhan memberikan apa? Roh Kudus. Roh Kudus itu kunci dari semua masalah kita. Sukalah berdoa, sukalah firman Tuhan. Yang ketiga, jangan fokus pada masalah. Fokuslah pada Tuhan. Jangan seperti Marta dan Maria, berhadap-hadapan muka dengan Yesus tetapi fokus pada masalahnya. Kurang apa Marta dan Maria? Mereka tahu semua kisah Yesus, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara, yang mati bangkit. Tetapi kenapa ketika mereka bertemu Yesus, mereka bukan menyatakan kemuliaan Tuhan, malah mereka berbicara masalahnya. Baca Alkitab setiap hari, ke gereja setiap minggu, berdoa setiap hari. Tetapi kalau fokus tetap pada masalah, bukan pada kemuliaan Tuhan, kita sama dengan Marta dan Maria. Tidak ada bedanya. Marta dan Maria tahu betul bagaimana kisah Yesus. Tahu. Bahkan Yesus kalau ke Betania pasti mampir ke rumah Marta dan Maria. Tahu betul firman Tuhan, tetapi kalau hidup hanya fokus pada masalah, maka masalah yang menjadi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman. Tolonglah semua jemaat ini Tuhan, supaya mereka tetap dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka hidup di dalam pertobatan yang sejati. Biarlah jemaat ini adalah jemaat yang suka berdoa, suka akan firman Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, mereka punya pegangan, punya senjata roh. Mereka berperang melawan iblis, sumber masalah. Maka mereka punya senjata untuk mengalahkan iblis, yaitu firman Tuhan. Tolonglah semua jemaat ini Tuhan, supaya ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak fokus pada permasalahan, tetapi mereka fokus kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa buat firman ini. Hamba bersyukur bisa berada di sini Tuhan. Berkati semua jemaat ini Tuhan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam iman akan pengenalan Yesus Kristus. Mereka bertumbuh di atas batu karang yang teguh. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Biarlah itu tertanam di setiap hati, pikiran, di dalam tubuh, jiwa, dan roh setiap jemaat yang hadir saat ini Tuhan. Biarlah firman itu bertumbuh, menghasilkan buah, dan nama Yesus dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami terima firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Mari sejenak kita renungkan apa yang sudah kita dapatkan pada pagi hari.
Tuhan di dalam hati setiap kita. Untuk kita melakukan firman Tuhan. Yesus Kau yang ku pegang teguh, Engkaulah mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yang merasakan bahwa aku butuh pertolongan Tuhan. Boleh saudara bangkit berdiri dan katakan, Engkaulah Tuhan. Saudara boleh berdiri dan nyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau serahkan sepenuhnya. Aku punya masalah, aku punya harapan, aku serahkan kepada Tuhan. Katakan, Engkaulah Tuhan.
Berbicaralah kepada Tuhan. Dialah yang hidup, Dia yang melihat saudara dan saya. Shira barakana barakana barasi kira barakana borasi. Shira barakana barakana borasi kira baba barakana borasi. Shira kana barakana barasi kira barakana borasi. Haleluya. Ya Tuhan, biarlah dengan percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan atas setiap kami. Masalah ini tidak akan membawa kehancuran. Amin. Haleluya. Amin. Aku percaya Amin. firman-Mu Yesus yang mengatakannya. Dan aku percaya. Amin. Ya, Kuasa-Mu terlebih besar. ya Tuhan, kuasa-Mu lebih dari segala. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk meminta. Kami percaya setiap umat-Mu yang sudah meminta kepadamu Tuhan, Engkau yang menilik setiap hati mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami terus mencari, untuk terus dan mencari Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami cinta akan Engkau sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat YRC akan menjadi jemaat yang cinta akan Tuhan, yang cinta akan firman Tuhan, yang cinta akan berdoa, karena selalu rindu ada terus bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang bersyukur katakan amin. Jalan bersama dengan Tuhan Yesus selalu manis. Amin. Haleluya. Jalan bersama Dia pasti ada sukacita. Amin. Jalan bersama Yesus, hatiku kan sejahtera. Oleh karena kasih-Nya, hidupku selalu bahagia. Oleh karena cinta-Nya, damai di hatiku. Jalan bersama dengan Yesus manis, selalu manis. Hidup di dalam Tuhan Yesus manis, selalu manis. Bersamanya, 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 sungguh manis. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus selalu baik. Dan saya bersyukur di tengah kita, saya perkenalkan di sini ada Ibu Iin sekeluarga dengan anak menantu. Ya, mereka sekeluarga ini sahabat keluarga kami, sahabatnya Papa dulu ya. Ya, Pak Sigit ya, almarhum Bapak Sigit itu sahabat kami. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Sigit meninggal dunia. Tetapi ada berita sukacita waktu itu di tengah duka. Karena kami mendengar bahwa Bapak Sigit sudah menerima Tuhan Yesus. Betul begitu ya. Dan sesuai firman Tuhan, saya katakan di sini. Saya berani pastikan, tegaskan di sini. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Apa firman Tuhan? Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kita semua yang di sini, termasuk Pak Sigit. Maka diberikannya anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 1 ayat 12 berkata, apa? Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu yang percaya dalam namanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Pak Sigit adalah anak Allah. Enggak usah bingung. Rumahnya di mana? Ya di rumah bapaknya lah. Amin. Dulu zaman saya kecil lagunya gini. Rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Amin. Maka saya mengajak kita semua, ya, Ibu Iin sekeluarga datang hari ini dan memohon doa
supaya Tuhan menguatkan, menghiburkan, meneguhkan langkah keluarga ini. Mengikuti jejak iman Bapak Sigit. Pak Sigit sudah di rumah Bapak. Tinggal kita yang masih di sini bagaimana? Betul begitu? Mari kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu jemaat semua bersedia berdoa bukan? Berdoa. Mungkin boleh sekeluarga ibuin bangkit berdiri. Ya, di situ saja tidak apa-apa. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur Bapa. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk karunia keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Untuk keluarga kami Bapak Sigit. Terima kasih Tuhan, Engkau telah jadikan dia anak-Mu. Engkau telah sediakan rumah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa saat ini untuk seluruh keluarga. Untuk Ibu Iin, anak-anak dan menantu semuanya. Tuhan kiranya Engkau karuniakan penghiburan oleh Roh Kudus. Roh Kudus, biar Engkau menyatakan diri-Mu. Nyata, hadir dalam hidup mereka. Bisa mereka rasakan, bisa mereka dengar suara-Mu berbicara. Menuntun mereka sampai mereka pun tiba di rumah Bapa di surga. Menjalani hidup ini selama di dunia ini di dalam iman bersama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa yang baik, Gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Saya mengundang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah mengikuti ibadah ini dari rumah saudara masing-masing, saudara boleh memberikan persembahan melalui rekening GBI Emmanuel Revival Center. Mari kita berdoa, silahkan Kak Evata. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang berlimpah bagi kami, terkhusus anak-Mu sendiri Engkau berikan bagi kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dan saat ini kami membawa persembahan kami yang terbaik, yang ada pada kami berikan kepada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati persembahan ini, berkenan bagi Engkau, membawa kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi gereja Tuhan. Kami bawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Bersyukur, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolongan-Mu
Haleluya. Saudara sekalian yang berulang tahun di sepanjang minggu yang lalu sampai hari ini, saya mengundang saudara untuk berdiri di tempat masing-masing. Bahkan saudara yang merayakan ulang tahun pernikahan boleh berdiri di tempat masing-masing. Kami akan berdoa untuk saudara. Selamat ulang tahun. Bersama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kami mau berdoa bagi setiap saudara kami yang berulang tahun dan juga mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Mereka yang saat ini sedang berdiri, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya bahwa kalau mereka bisa berulang tahun, itu adalah karena Tuhan. Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka boleh hidup menyenangkan hatinya Tuhan selama mereka berada di dalam dunia ini. Karena itu Bapa, kami memberkati mereka. Biarlah tangan-Mu sendiri yang akan terus menuntun perjalanan hidup mereka. Dan Engkau menarik mereka untuk mereka makin mendekat kepadamu. Baik mereka secara pribadi maupun juga secara keluarga. Biarlah Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup mereka, selalu hadir di dalam keluarga mereka, sehingga anggur yang manis itu selalu mereka nikmati. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati mereka. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita berdiri, kita siapkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Buka hati, bukalah tangan, pandanglah hanya kepada Dia saja. Punyai Hosana. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa Sorgawi di dalam kuat kuasa Roh Kudus, dalam pertolongannya yang maha dahsyat di dalam hidupmu. Pulanglah membawa berkat-berkat Tuhan. Usahamu akan diberkati, rumah tanggamu dipulihkan, persoalan hidupmu diselesaikan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, bergantunglah sepenuh padanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keselamatan yang tak ada untuk
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.